Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar peserta sekolah kader pengawas partisipatif? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Edwin Marwi, Korbit Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menyampaikan subtema prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Berikut adalah materinya. Pertama, mengenai dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang ketiga, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Yang keempat, Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dan yang terakhir, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan atau Desa, dan pengawas TPS. Penyelenggara pemilu wajib memegang prinsip-prinsip kode etik. Prinsip-prinsip kode etik itu adalah 1. Jujur, 2. Mandiri, 3. Adil, 4. Akuntabel, 5. Berkepastian hukum, 6. Aksesibilitas, 7. Tertib, 8. Terbuka, 9. Proporsional, 10. Profesional, 11. Efektif, 12. Efisien, dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan umum. Siapa saja yang bisa mengadu atau melaporkan ke pengawas pemilu? Telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 pihak, yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilihan, pemantau pemilu. Tapi ada 1 pihak lagi yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu penyelenggara pemilihan itu sendiri. Siapa saja yang bisa dilaporkan atau diadukan? Pertama, dari pihak KPU, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota KIP Kabupaten Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN. Kemudian dari segi pengawas pemilu, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwasli Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, anggota Panwasli Kabupaten Kota, anggota Panwas Kecamatan, anggota PKD, anggota Panwaslu Luar Negeri, dan yang terakhir pengawas TPS. Selanjutnya pihak yang dapat dilaporkan juga adalah jajaran sekretariat penyelenggara pemilu. Lantas, bagaimana cara melapor di pengawas pemilihan? Pelapor mendatangi kantor pengawas pemilihan dengan mengisi formulir laporan, lalu menyertakan fotokopi identitas pelapor. Ingat bahwa pelapor harus membawa minimal 2 alat bukti, dan perlu diketahui pula bahwa peristiwa tersebut tidak boleh lebih
dari 7 hari sejak diketahui. Untuk mempermudah membuat laporan, saya akan membuatkan contoh konstruksi laporan pelanggaran kode etik dengan rumus 5W1H. Siapa yang melakukan pelanggaran? Fulan adalah anggota KPU Kabupaten Mangga. Apa yang terjadi? Ia mengisi form DB1 tidak sesuai dengan form DA1 Kecamatan Pepaya. Kapan kejadiannya? Pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 24 Februari 2017. Di mana kejadiannya? Di kantor KPU Kabupaten Mangga. Mengapa? Karena diduga berpihak pada pasangan calon tertentu. Bagaimana membuka kotak dan mengambil form DB1 kemudian mengganti dengan form DB1 baru yang tidak sesuai dengan form DA1 tanpa dihadiri para pihak? Maka uraian laporannya dapat ditulis sebagai berikut. Teradu anggota KPU Kabupaten Mangga atas nama Fulan diduga berpihak pada pasangan calon tertentu karena membuka kotak dan mengambil form DB1 kemudian mengganti dengan form DB1 baru yang tidak sesuai dengan form DA1 tanpa dihadiri para pihak. Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara tanggal 8 Agustus 2017 di kantor KPU Kabupaten Mangga. Teradu diduga melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Selanjutnya, alur penanganan pelanggaran kode etik. Penanganan pelanggaran kode etik ini sama dengan penanganan pelanggaran lainnya. Sejak temuan atau laporan itu diregistrasi, maka pengawas pemilihan melakukan kajian paling lama 5 hari sejak temuan atau laporan diregister. Lalu diadakan rapat pleno pengawas pemilihan, kemudian menghasilkan rekomendasi. Nah, rekomendasi dikeluarkan oleh pengawas pemilihan. Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat pusat hingga kabupaten kota, maka akan diteruskan ke DKPP, atau apabila terkait dengan penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan hingga tingkat TPS, maka akan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota atau KPU Kabupaten Kota. Atau jika tidak cukup bukti dugaan pelanggaran kode etik, maka kasusnya akan dihentikan. Jika rekomendasi itu diteruskan ke DKPP, setidaknya pemeriksaan dalam persidangan DKPP ada 3. Yang pertama adalah sidang pemeriksaan reguler. Adalah sidang yang dilaksanakan di ruang sidang kantor DKPP di Jakarta. Yang kedua adalah melalui video conference, sidang yang dilaksanakan dalam satu waktu yang terpisah antara majelis pemeriksa, pengadu, teradu, dan pihak terkait serta saksi dengan menggunakan video conference yang bersifat real time. Yang terakhir adalah daerah. Sidang di daerah adalah sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis atau tim pemeriksa daerah. Bagaimana dengan sifat dan pelaksanaan putusan DKPP? Berdasarkan pasal 458 ayat 13 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, diperkuat dengan putusan MK nomor 31 PUU Romawi 11 tahun 2013, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Berdasarkan pasal 458 ayat 14 Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan putusan DKPP wajib dilaksanakan. Demikian pemaparan saya kali ini. Semoga dengan pemaparan tema-tema penanganan pelanggaran pemilihan dari yang pertama hingga yang terakhir, peserta sekolah kader pengawas partisipatif mampu menjadi agen pengawas partisipatif yang handal dan
melaporkan segala pelanggaran pemilihan. Akhirnya saya ucapkan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.